warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam yang kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan rutinitas kita keseharian, ngaji pagi bareng ya, juga sekaligus disambung dengan melaksanakan rutinitas KBM, kegiatan belajar mengajar. Moga-moga semua aktivitas kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan moga-moga kita semuanya sehat, fisik, psikis kita sejahtera, zahir batin kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka tentang masalah syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal syurutus sholati, utawi piro-piro syarati sholat. Iku samaniyatun ono wolu. Syaratnya sholat ada 8. At-toharatu utawi siji, toharo suci, toharatul hadatsaini suci saking hadas loro. Yang namanya syaratnya sholat pertama adalah suci dari hadas 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bukan kadas ya, beda. Kalau kadas itu penyakit, kadasen. Kalau ini hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu karena bentuk ya, terus kemudian keluar BAB dari depan maupun belakang, itu namanya hadas kecil ya. Terus kemudian yang membatalkan wudhu diantaranya kalau Imam Syafi'i bersentuhan laki dan perempuan. Bagaimana kalau makan dan minum? Tidak, makan dan minum tidak membatalkan wudhu, asal makan dan minumnya setelah wudhu. Jangan waktunya wudhu makan, tidak jelas. Itu wudhu apa makan?
syaratnya yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil kalau mau sholat. Maka kalau kemudian kemarin pernah kita singgung bagaimana kalau orang itu kena cat ya tangannya atau kakinya, maka karena air itu tidak tembus kepada kulit daerah wudhu, maka sholatnya ya tidak sah, kecuali sudah berusaha totalitas sampai luar biasa, ternyata ada yang keselit, ada yang daerah tertentu sulit dijangkau, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usaha dulu, dibersihkan dulu, masih akan cari lagi. Bagaimana Pak kalau kemudian sekarang kan ada manusia milih lium, iya. Jadi di tengah-tengah jalan itu di lampu merah, terus kemudian wajahnya atau badannya dilabur pakai cat. Biasanya pakai minyak dulu baru pakai cat. Kalau langsung pakai cat ya kemeng deh menghilangkannya. Maka kalau seperti itu dan di anggota wudhu, maka ya wudhunya tidak sah. Nek wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Sebetulnya wudhu itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau tidak ada apa-apa, wudhu itu menjadi sunnah. Tapi jika ada apa-apa yang menjadikan dia adalah terkait dengan wajib, maka wudhu menjadi wajib. Malayatimu wajib illa bi wajib. Apa yang mengikuti wajib maka menjadi wajib. Contoh, sholat wudhu. Mau baca Quran maka wudhunya di situ adalah sunnah. Mau belajar maka wudhunya sunnah. Tapi ketika terkait dengan kewajiban mau sholat maka wudhu menjadi wajib. Pak itu understand? Yes. Yang kedua, wat-thaharatu lan suci anin najasati sangkin najis fisaubi ing dalem pakaian wal badani lan badan wal makani lan tempat atau makan panggonan. Yang kedua adalah suci dari najis yang menempel pada pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi kalau pernah disampaikan pada kalian semuanya, hati-hati jika pakai celana, pipis, terus kemudian dalam kondisi ngadeg. Bagi yang laki-laki, kalau perempuan tidak bisa ngadeg. Perempuan ngadeg ya buyar, najis kabeh. Nah kalau laki-laki itu pipis sambil berdiri, hati-hati. Usahakan celananya bisa ditarik sampai di atas dengkul atau lutut. Kenapa? Sebab yang namanya pipis yang pernah disampaikan, jika jaraknya 1 meter, maka setengah meter itu nyiprati, muncrati. Apalagi kerane kenceng, bau banter karena ngempet pipis, maka biasanya malah banter itu malah cenderung nyiprati tambah banter. Apalagi kemudian pipis diciprati nanggone tembok, oh tambah buyar, sak kabine kena najis. Maka pernah saya sampaikan, kalau pipis baiknya kaos kaki dan sepatu dilepas. Kalau tidak dilepas, hampir bisa dipastikan yang namanya pipis itu pasti nyiprat nanggone sepatu, pasti nyiprat nanggone kaos kaki. Terus setelah itu didukno celanai, diturunkan celanai, maka kena yang namanya kaos kaki, kena yang namanya sepatu, berarti nempel pada yang najis. Hati-hati, barang remeh seperti ini kalau diperhatikan bahaya, ya.
baik bapak guru menurut saya ini, atau kalian yang laki-laki, hati-hati kalau pipis. Hati-hati kalau pipis. Bahaya sekali kalau tidak perhatikan masalah pipis. Banyak ceritanya baginda Rasulullah SAW, orang diadab di alam barzakh gara-gara tidak memperhatikan masalah pipis. Digunakan sholat sampai elek, ya tentunya tidak terima kalau Gusti Allah. Hati-hati. Maka seringkali saya sampaikan, usahakan kalau mau pipis, ya itu ya memang baiknya di toiletnya disediakan sandal. Bagaimana? Di toilet ada sandal? Tidak ada. Ya, nanti kalau memang perlu sekolah tidak membiayai, nanti saya belikan. Toiletnya ada berapa? Ada 2 ya? 2 ya? Ya. Atau mungkin dari per kelas mau menyediakan, silakan. Jangan dari keluar kelas pakai sandal, keliru. Tapi nyopotnya di depan toilet pakai sandal atau pakai kelompen, baru kemudian di situ pipisnya. Itu insya Allah lebih aman. Terus tadi itu ditarik sampai di atas lutut. Perempuan juga demikian. Kalau pipisnya itu dalam kondisi duduk, hati-hati, harus habis, ya, habis masa titik-titik darah, titik-titik pipis yang terakhir. Oke. Dan memang paling bagus pipis itu sambil duduk. Kenapa? Insya Allah tuntas dan lebih menyehatkan. Maka saya pribadi itu lebih suka kalau pakai sarung. Sarung itu apa? Ati kesasar burung. Nek celone ono. Maka seringkali kalau pakai celono itu ya tadi itu celone ono, kejelekannya ada ya tadi itu, najisnya tadi itu. Hati-hati. Ya, kalau pakai celana. Oke. Jadi harus bersih badan, pakaian dan tempat. Pak, bagaimana Pak? Saya sholat tiba-tiba Allah telai cecek nempel membeli hajadah. Bagaimana? Itu najis yang makfu. Loh ya Pak? Ya, karena sulit untuk menghindari itu. Jika memang bisa silakan, atau geser titik silakan. Sajadahnya kena itu ya, kemudian geser sedikit atau tidak tempati, silakan kalau bisa. Tapi kalau di Mekah itu banyak sekali yang namanya merpati, doro. Mudah-mudahan nanti kalian ditakdirkan oleh Allah SWT bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma amin. Itu di sana sulit untuk menghindari kotoran merpati, doro. Nah sehingga kotoran merpati itu kategori yang makfu, yang dimaafkan oleh Allah SWT karena sulitnya untuk menghindari itu. Oke. Suci dari najis berupa badan, tempat, dan pakaian. Oke. Yang berikutnya wasatrul aurati, lan nutupi aurat. Ini penting juga. Yang ketiga menutup aurat. Kalau auratnya terbuka, maka sholatnya adalah batal. Maka yang perempuan, ya, kalau emang pakai rukun yang parasit, baiknya anggota tubuhnya yang kategori aurat itu terbungkus. Contoh seperti kalian ini pakai kerudung, pakai baju, itu sudah bagus. Maka seumpama ada angin nakal sampai rukunya terbuka, kan sudah pakai baju yang standar tutup aurat, maka aman. Jangan sampai, mohon maaf ya, seperti orang-orang desa itu kalau sholat hanya pakai kemben. Tahu kemben ya? Sampai ditempel order, itu pas saya miber itu buyar. Omanya mohon maaf, udah pakai baju, udah buyar lagi, tambah kelihatan yang luar biasa. Kadek rukunnya menerawang. Pak, bagaimana Pak kalau yang laki-laki pakai kaos yang kurang bakal? Ya kita dengan kesenangan enak dikanjangkan di wikis. Pakai baju yang kuat, tiba pas wayai sujud, ketok belahan, belahannya itu. Kalau memang tahu, ya batal. Ya, kalau tidak tahu memang beda lagi. Tapi mesti bisa bergerakan lah. Pas saya sujud
kok ISIS ya belahan saya ya, berarti ya batal. Maka janganlah ya, jangan pakai baju yang ngaprek bagi yang laki-laki, karena seringkali saya melihat ada orang demikian, pakai baju yang kurang bakal, pakai kaos atau pakai baju yang memang ketika sujud ketarik, batal jika memang tahu dan dia sudah pengalaman demikian, maka batal sholatnya, ya batal jika auratnya terbuka, ya dikira-kira kira-kira depan itu. Tapi kalau mohon maaf kena kelihatan belahannya, ya otomatis batal, karena belahan itu kan di bawah perut, perut di bawah apa namanya pusar alias udel, maka batal. Hati-hati, maka nggak usah pakai baju yang kategorinya kurang bakal. Yang berikutnya, wastiqbalul qiblati, lan ngadep kiblat. Jadi harus ngadep kiblat. Kalau ngadep kiblat batal. Pak, saya nggak tahu arah ya Pak. Ternyata ada orang yang menunjukkan saya sholat duhur seumpama di Maryam menghadap ke selatan seumpama atau ke utara. Tidak ada orang lewat, Pak keliru, tapi dia memang tidak sholat, beritahukan kiblat ke sana. Maka bagaimana? Langsung muter. Ya, langsung muter. Tidak batal, tidak. Ya. Memang kalau Imam Syafi'i gerakan lebih dari 3 kali itu batal. Tapi dalam kondisi darurat ya tidak batal juga. Imam Hanafi tidak batal. Asalkan dadanya memang tidak sampai melebihi alias keluar dari kiblat. Nah, kondisi seperti ini harus dipahami. Jadi kalau tidak menghadap kiblat maka batal. Pak, saya kalau naik pesawat, saya kalau naik kendaraan itu sulit menghadap kiblat, bagaimana? Itu beda lagi. Dalam kondisi darurat maka silakan sesuai dengan menghadap tempat duduknya. Tidak apa-apa. Gusti Allah Maha mengampuni. Darurat. Kalau dalam kondisi normal silakan harus menghadap kiblat. Oke. Yang berikutnya, wa tuhurul waktu, lan melebuni waktu sholat, masuk waktu sholat. Tidak boleh sholat di sebelum waktu sholat kok sholat, tidak boleh. Ya, jadi duhur itu ya kurang 10 menit, kurang 5 menit, jangankan 5 menit, kurang 1 menit kok sholat, tidak sah. Maka harus sesuai dengan waktunya sholat. Maka hati-hati kalau subuh ya. Menurut beberapa analisa ilmu falak, subuh kita ini kecepatan 8 menit. Baiknya subuh itu ditunda 10 menit. Baik, insya Allah kalau ada azan dan qomat, mungkin insya Allah sudah aman. Karena biasanya durasi azan ke qomat kan sudah antara 8 sampai 10 menit, maka sholatnya subuh masih aman. Cuma qobliyahnya ini yang bermasalah, karena namanya qobliyah subuh harus masuk waktu subuh. Itu analisa para ahli falak. Maka baiknya ketika subuh itu agak diundurkan sedikit dari waktu yang saat ini ada. Menurut orang-orang yang ahli falak yang sudah silakan dilihat di beberapa YouTube itu ada analisa demikian. Maka harus masuk waktu sholat. Kalau tidak masuk waktu sholat maka tidak sah sholat. Wal ilmu lan weruh bi fardiyatiha, kelawan kefarduane sholat. Dan ngerti yang nomor 5, yang nomor 6 ya, memahami ketentuan sholat. Sholat ketentuannya kayak apa? Harus tahu syarat rukunnya, harus tahu sunnahnya kayak apa. Syarat ketentuan berlakunya dalam sholat harus tahu. Yang berikutnya, wa alla ya'taqida, lan yento ora nekotaken sapa wong fardhon ing salah siji fardu min furudiya saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunnah. Yang nomor 7, tidak menganggap ketentuan di antara ketentuan sholat. Tahu lagi,
tidak menganggap ketentuan di antara ketentuan sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Harus ngerti berarti mana yang wajib atau fardu, mana yang sunnah. Jangan diulang-alik. Iki koyoane sunnah, iki koyoane fardu, beda. Maka harus ada yang fardu, ada yang sunnah. Nanti akan kita bahas beberapa pertemuan yang akan datang. Harus tahu. Jadi katakanlah seperti Fatihah, itu wajib apa sunnah? Wajib, fardu, rukun. Maka harus dibaca. Tumaknina itu rukun apa tidak? Rukun. Maka kalau sholat tidak boleh banter. Sholat yang terawih itu ya, jarang Blitar 7 menit 23 rakaat itu pasti tidak tumaknina, berarti tidak sah. Namanya olahraga aja ada tumakninanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganti, ya kan? Olahraga itu. Sehingga secara olahraga sholat yang banter itu tidak sah secara olahraga. Olahraga tidak sah. Sholat. Oke. Yang terakhir, wajadina belum ketilati lan ngedui menjauhi piro-piro perkara kang batalaken sholat. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Apa? Banyak yang membatalkan sholat itu. Ya, ngentut itu kan batal sholatnya. Ya, ngentut. Apalagi seumpama bersentuhan laki perempuan batal. Apalagi menurut Imam Syafi'i. Terus keluar kotoran dari depan dan belakang, maka batal. Hal-hal yang seperti ini itu harus dijauhi. Baik, sementara itu yang perlu kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan bahas syarat sholat. Nanti berikutnya kita akan bahas masalah macam-macam hadas dan lain sebagainya. Diikuti terus. Ilmu seperti ini sangat bermanfaat dan sangat bagus. Kalau kita tidak mengikuti, apalagi mohon maaf, terus kemudian tidak nulis, tidak perhatikan, maka ilmunya nanti dikhawatirkan hilang. Karena potongan kita ini, ilmu kalau tidak ditulis, itu rawan hilang. Tulis itu. Ya, karena baca kitab gundul atau kitab yang jenggot ini kan kadang kan ya rodok-rodok gak iso, maka tulis. Baik. Sementara itu, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah SWT sehat selalu, dan moga-moga kalian dalam rangka IHB atau PHB moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT, dapatkan nilai yang luar biasa, yang baik, yang sempurna, dan moga-moga nilainya 100 KB. Amin. Kemudian mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.